Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teddy Hanura SPDSD, Guru SD Negeri 012 Bukit Bestari. Saya Priska STH, Guru SMA Negeri 2 Kota Tanjung Pinang. Saya Triwahyuni STMSI, Guru SMA Negeri 4 Tanjung Pinang. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Tanjung Pinang akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Tri. Selamat siang Bu Priska. Apa kabarnya Bu hari ini? Alhamdulillah kabarnya baik. Iya, puji Tuhan ya Bu, saya juga kabarnya baik hari ini. Bu, saya dengar katanya Bu Tri mau melakukan coaching ya Bu? Iya Bu, betul rencananya. Ya, jadi sebelum Ibu melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih kepada Ibu. Boleh nggak kira-kira Bu? Boleh Bu, silahkan. Boleh ya. Ya. Jadi gini Bu, nanti pada saat Ibu melakukan coaching, praktek coaching, itu saya akan menilai ya Bu ya, menilai Ibu sebagai coach dan rekan sejawat sebagai coachee gitu ya Bu ya. Nah tentu saya akan menilai dengan rubrik penilaian yang Ibu juga sudah tahu tentang rubrik penilaian itu, misalnya apakah coachingnya sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta atau belum. Lalu apakah prinsip dari coaching sudah dilaksanakan, misalnya ada kemitraan, lalu kemudian prosesnya kreatif, lalu kemudian apakah Ibu sudah memaksimalkan potensi dari coachingnya, kira-kira seperti itu. Nah sebelum observasi dilaksanakan, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi, boleh ya Bu? Boleh Bu, silahkan. Iya, jadi begini Bu, kira-kira kompetensi apa sih yang Ibu ingin kembangkan dalam proses coaching nanti Bu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama itu kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi kompetensi yang Ibu mau kembangkan ada 3 ya Bu ya, mendengarkan aktif, hadir penuh, dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Ya. Tetapi kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik Bu, yang ingin Ibu tajamkan untuk dikembangkan? Kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan adalah kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Jadi kompetensi spesifik yang Ibu ingin kembangkan adalah kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Begitu kira-kira ya Bu ya? Nah kira-kira indikator pencapaian dari coaching ini apa ya Bu? Nantinya setelah proses coaching ini, saya ingin coachee saya dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dialami oleh coachee tersebut. Ya, jadi indikatornya Ibu ingin supaya coachee itu bisa mengembangkan diri sehingga dia menemukan solusi terhadap persoalannya, begitu kira-kira ya Bu? Ya. Baik Bu, luar biasa. Selamat Ibu untuk melaksanakan tugas coaching dengan sebaik-baiknya. Nanti setelah selesai proses coaching kita boleh ngobrol-ngobrol lagi kali ya Bu. Baik, ya. Bu, Baik Bu, ya. Boleh silakan Ibu. Assalamualaikum Pak Teddy. Waalaikumsalam Bu. Ya. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah hari ini sedikit sehat. Semoga sehat selalu ya Pak. Amin, ya. amin. Saya dapat informasi dari Bu Priska kalau Bapak tadi mencari saya ya Pak. Bagaimana? Apa nih yang mau Bapak sampaikan? Iya Bu, ada hal yang ingin mau saya ceritakan nih kepada Ibu tentang ada permasalahan di dalam kelas saya Bu, dalam proses pembelajaran. Oke, karena kita nggak punya waktu banyak ya Pak, kira-kira kita hanya punya 15-20 menit, apa nih yang Bapak harapkan dari percakapan kita hari ini? Jadi gini Bu, saya kan sekarang tahun ini mengajar kelas 5. Jadi ada beberapa orang siswa yang mengalami kendala dalam perkalian. Sementara kan kita tahu Bu, proses perkalian ini adalah merupakan dasar dari pembelajaran matematika. Ketika anak tidak mampu melaksanakan atau menyelesaikan masalah dalam perkalian, maka akan menyulitkan dia dalam mencapai tujuan-tujuan pembelajaran untuk materi selanjutnya. Betul. Iya, dan akan berdampak juga dengan pembelajaran mereka nanti di SMP dan SMA ya Pak. Iya Bu. Iya, ini permasalahan yang serius sih menurut saya. Jadi menurut Pak Teddy, siswa yang mampu di perkalian itu yang seperti apa Pak? Jadi gini Bu,
Menurut saya siswa yang mampu di perkalian itu dia adalah mampu menjelaskan proses penjumlahan berulang dari perkalian tersebut. Serta ketika diberikan permasalahan tentang perkalian, mereka mampu menyelesaikannya, Bu. Seperti itu, Bu. Oke, kalau sekarang nih kita anggap yang Bapak sampaikan tadi itu di level idealnya adalah 10, kira-kira siswa Bapak saat ini berada di level berapa, Pak? Jadi setelah saya amati ya Bu, menurut saya siswa yang belum mampu perkalian di kelas saya itu berada di level 5 Bu. Hmm, melihat permasalahan yang Bapak hadapi, sepertinya untuk mencapai angka 10 itu berat ya Pak ya. Berat, Bu. Kira-kira dalam waktu dekat, Pak Teddy ingin peserta didik Bapak itu berada di level berapa Pak? Mungkin dalam waktu dekat saya ingin mencapai di posisi ketujuh Bu untuk perkaliannya. Oke. Saya memahami sekali nih permasalahan Bapak. Kira-kira Bapak punya ide apa untuk mengatasi permasalahan ini agar peserta didik Bapak bisa mencapai di level 7 itu? Jadi gini Bu, tadi saya sempat merenung tentang permasalahan ini dan saya juga membaca beberapa artikel di internet untuk menghadapi masalah perkalian ini. Jadi saya menemukan ide akan membuat video pembelajaran Bu yang berhubungan dengan perkalian, di mana masalah perkalian itu melibatkan benda-benda yang sering anak-anak kita temui dalam kehidupan sehari-harinya Bu, atau disebut juga dengan benda konkret ya Bu. Seperti itu Bu. Oke. Wah, hebat sekali tuh idenya bagus, Pak. Jadi dengan menggunakan video, anak-anak lebih belajar lebih real gitu ya, Pak. Bisa Iya. menghitung dengan tepat, kemudian memahami konsep perkaliannya, begitu ya, Pak ya? Iya Bu, begitu Bu. Oke. Apakah dalam pelaksanaannya nanti kira-kira Bapak sudah ada bayangan nggak Pak, ini tantangan apa yang bakalan Bapak hadapi ke depannya? Oh, jadi gini Bu, bayangan tantangannya Bu ketika menampilkan video di dalam kelas. Sementara di sekolah saya ada kurang sarana infokusnya Bu. Jadi hanya ada 3 infokus. Jadi untuk pemakaian sering berganti-gantian dan bahkan sering berbenturan dengan rekan-rekan sejawat lainnya karena sama-sama ingin menggunakan di dalam kelas Bu. Oke. Wah, itu permasalahan yang cukup serius juga Iya. ya Pak ya. Kira-kira Pak, bagaimana nih Bapak menyikapi tantangan ini atau permasalahan yang akan dihadapi ini? Apakah sudah ada gambaran langkah selanjutnya yang akan Bapak lakukan? Gimana ya Bu ya? Tadi saya sudah coba menjumpai Pak Wirman Bu, bagian sarana dan prasarana. Saya menyampaikan kepada beliau agar untuk pemakaian aset ini dibuatkan jadwalnya, serta kebagian keuangan mungkin untuk tahun depan untuk bisa dilengkapi untuk di setiap kelasnya. Jadi untuk sementara kita membuat jadwal penggunaan Bu, sehingga tidak terjadinya bentrokan. Seperti itu tadi Bu. Wah, berarti permasalahannya sudah kemungkinan sudah bisa diatasi nih ya Pak ya. Insya Allah bisa Bu. Ditambah dengan kolaborasi bersama rekan guru yang lain dan pemegang prasarana begitu ya Pak Iya ya. Bu. Oke, kira-kira nih Pak butuh waktu berapa lama untuk Bapak merancang dan mempersiapkan ide Bapak ini? Kira-kira saya butuh waktu 2 hari untuk membuat videonya Bu, sehingga video yang saya tampilkan dapat menarik perhatian anak-anak di dalam kelas. Oke. Wah, 2 hari itu cukup waktu yang cukup singkat ya Pak. Semoga bisa berjalan dengan lancar prosesnya. Kira-kira pelaksanaan di kelasnya kapan nih Pak? Insya Allah hari Kamis nanti akan saya laksanakan di kelas Bu, karena sesuai dengan jadwal pembelajaran di hari Kamis ada jam mata pelajaran matematika Bu. Wah, luar biasa itu Pak. Mantap sekali. Semoga rencananya berjalan dengan lancar. Saya tunggu berita baiknya ya Pak 2 hari yang akan datang. Siap Bu, terima kasih Bu. Semoga berjalan dengan baik, tidak ada kendala. Amin. Ya. Nih. Baik Pak, terima kasih percakapan kita hari ini. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Pak. Ya, gimana Bu Tri? Proses coachingnya tadi, apakah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan baik dan lancar.
Jadi gini Bu, setelah proses coaching berjalan, ada beberapa yang ingin saya tanyakan nih Bu. Boleh Bu? Iya Bu, silakan. Ya, jadi apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya Bu? Oke, tadi Mm-mm. pada saat proses coaching, saya Mm-mm. sudah menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coach, Bu. Mm-mm. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coach Mm-mm. untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Keren ya Bu ya. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta ya Bu ya. Alur Tirta itu seperti menanyakan tujuan, Ibu sudah lakukan, sudah melakukan identifikasi, Ibu sudah mengarahkan coach untuk menemukan rencana aksi nyata yang akan dilakukan lewat persoalan yang dihadapinya. Ya Bu ya. Tadi saya juga mengamati Ibu sangat fokus pada saat melakukan coaching. Nah, Ibu sudah mencapai kompetensi present atau kehadiran penuh. Ibu sudah mendengarkan dengan aktif, lalu kemudian Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan kata-kata kunci yang disampaikan oleh coach tadi, Bu ya, pada saat coaching berlangsung. Nah, kira-kira nih, Bu, kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching Ibu hari ini? Iya, saya ingin mempelajari lebih dalam lagi Bu tentang alur Tirta ini, sehingga ketika nanti saya melakukan kegiatan coaching, eh, untuk yang berikutnya saya bisa lebih baik lagi dalam menggali potensi coach saya dalam menyelesaikan permasalahan yang dia miliki gitu Bu. Iya, keren banget Bu ya. Ibu sudah belajar melakukan alur Tirta dengan sangat baik. Semoga kedepannya lagi Ibu semakin sukses. Dan terima kasih Bu untuk ngobrol-ngobrol kita pada sore hari ini. Ya Ibu, terima kasih juga atas bimbingannya. Sukses selalu Bu. Iya, amin. Amin. Ya.